Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan magang saya yang saya lakukan kurang lebih selama 1 bulan di Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anindya Sulistyawati dengan NIM 20190172215 kelas A8 dengan dosen pembimbing Ibu Sri Lestari Yuli Prasetyatini SE MSA AKCA. Yang pertama, gambaran khusus tempat magang. Selama magang di Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Bantul, saya ditempatkan di bagian sekretariat. Sekretariat BKAD Bantul berada di gedung lantai 1 sebelah kanan gedung induk kantor Bupati Bantul. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas dari sekretariat yang pertama, penyusunan program kerja sekretariat. 2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan. 3. Penyusunan program kerja badan. 4. Pengelolaan keuangan badan. 5. Penyelenggaraan kepegawaian badan. Dan yang keenam, penyelenggaraan kerumah tanggaan kerjasama, hukum, organisasi, dan tata laksana hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi. Dalam organisasi sekretariat terdapat 3 subbagian. Yang pertama, subbagian program. Yang kedua, ada subbagian umum dan kepegawaian. Yang ketiga, ada subbagian keuangan dan aset. Selanjutnya, kegiatan magang. Selama saya ditempatkan di organisasi sekretariat, saya lebih sering diposisikan di bagian persuratan. Kegiatan yang saya lakukan di saat di persuratan yaitu menerima surat dan telepon, menginput data dan memberikan nomor pada surat keluar, lalu menginput dan memberi nomor pada surat keputusan, dan juga menginput surat masuk, dan ada juga mengarsip bukti kas keluar. Kontribusi magang. Sesuai dengan kegiatan magang, maka kontribusi yang saya berikan kepada tempat saya magang yaitu input surat masuk, input dan penomoran surat keluar, input dan penomoran surat keputusan, mengantar surat ataupun dokumen ke organisasi lain di ruang lingkup BKAD Bantul, dan yang terakhir, memfotokopi, stempel surat, masalah dan solusi. Masalah yang saya temui atau saya jumpai selama saya magang yang terjadi di Sekretariat BKAD Bantul, yang pertama ada terkendalanya saat akan masuk ke dalam sistem atau website daftar surat keputusan, karena harus menggunakan username dan password yang hanya dimiliki pegawai terkait. Yang kedua, kesulitan dalam mengklasifikasi surat tersebut. Masalah yang ketiga, terdapat beberapa pegawai yang mungkin sering datang terlambat ke kantor. Solusi. Setiap masalah pasti akan ada solusinya. Solusi untuk masalah yang sebelumnya bisa dilakukan dengan cara 1. Berkomunikasi atau bertanya dengan pegawai yang bersangkutan untuk meminta izin menggunakan akses sehingga pekerjaan cepat terlaksana. Yang kedua, bertanya kepada pegawai yang lain terkait isi surat termasuk kategori apa, dan untuk selanjutnya belajar memahami kode surat. Dan yang ketiga, pegawai yang kurang disiplin atau terlambat datang ke kantor dapat diberi hukuman seperti teguran, membersihkan kantor di mana ditempatkan, atau dapat juga dengan pengunduran gaji. Kesimpulan dari kegiatan magang saya selama kurang lebih 1 bulan, yaitu kegiatan magang merupakan salah satu bentuk kontribusi universitas terhadap mahasiswa agar mahasiswa dapat mengetahui dan mengenal dunia kerja dan diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Kegiatan magang dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Bantul. Kegiatan magang dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Adapun kontribusi dan manfaat bagi penulis selama magang di antaranya, yang pertama, memberi nomor surat keluar dan surat keputusan, arsip bukti kas keluar dan peremajaan gaji, berada di meja informasi untuk menerima tamu, surat ataupun paket, dan angka telepon, membantu mempercepat pekerjaan yang ada di bidang sekretariat BKAD Bantul, memberikan penulis pengalaman dan juga ilmu yang belum pernah didapat sebelumnya, dapat melatih mental, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang bermutu dan lebih baik. Mengetahui bagaimana cara mengelola surat keluar dan surat keputusan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.